Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Elvara Norma Ariandini. Kali ini saya akan memberikan rekomendasi 10 judul skripsi untuk teman-teman pendidikan guru PAUD atau PIAUD ya, pendidikan anak usia dini atau pendidikan Islam anak usia dini. Nah, ini yang ada di video ini semuanya siap untuk diajukan ke dosen dan itu semuanya paling update tahun 2022 ya, karena saya ambilkan dari penelitian-penelitian tahun 2021 bahkan 2022. Jadi teman-teman harus nonton sampai akhir, siapa tahu dari video ini teman-teman mendapatkan inspirasi ya. Oke, kita lanjut ke judul yang pertama ya teman-teman. Yang pertama adalah implementasi permainan blindball untuk melatih keterampilan menyimak anak usia dini di mana. Nah, nanti di sini ditambahkan sekolahnya, begitu ya teman-teman ya. Bentar. Nah, di sini silahkan teman-teman tambahkan sekolahnya di mana, gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa mengacu salah satunya ke jurnal obsesi. Ini adalah jurnal Sinta 2 nih teman-teman ya. Obsesi ini jurnal Sinta 2, jurnal yang kualitasnya sudah sangat bagus. Di sini ini ditulis oleh Jusnaki tahun 2022, begitu ya. Nah, oke, selanjutnya judul yang kedua adalah implementasi nilai-nilai karakter ya. Sekarang pendidikan karakter nih sedang sangat dikembangkan sekali dalam dunia pendidikan teman-teman, sehingga ini sangat relevan untuk teman-teman kembangkan dalam penelitian gitu ya. Dan keteladanan ya, keteladanan dari di sini bisa diisi tokoh-tokoh teman-teman ya, bisa diisi tokoh R.A. Kartini atau mungkin Cut Nyak atau mungkin Bung Tomo atau mungkin Bung Hatta dan sebagainya ya, di sini pada anak usia dini tentunya ya. Nah, salah satunya teman-teman bisa mengacu ke jurnal obsesi juga gitu ya, jurnal Sinta 2 yang ditulis pada tahun 2022 oleh Sutarna begitu ya. Ini ada di volume 6 nomor 4 kalau mencari di jurnal obsesi ya. Ini linknya di sini teman-teman. Nah, linknya di sini ya, sudah saya tuliskan, tinggal teman-teman nanti mencari begitu ya. Atau langsung aja cari ke jurnal obsesi, kemudian masukkan kata kunci ini, nanti akan ketemu di situ ya. Nah, di jurnal ini digunakan ya, salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang digunakan pada penelitian ini. Tapi teman-teman bisa mengganti dengan tokoh-tokoh yang lain yang penuh dengan keteladanan khususnya untuk anak usia dini gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman yang ketiga adalah pengaruh perhatian orang tua. Di sini ada 3 variabel bebas ya, ada 3 variabel bebas, yaitu perhatian orang tua, kemudian ada budaya sekolah, dan juga teman sebaya. Jadi ada 3 variabel bebasnya. Ya, di situ berpengaruh terhadap ya karakter. Ya, karakter anak di sini, karakternya nanti bisa diisi banyak ya teman-teman. Bisa karakter religius, karakter mandiri, disiplin, dan sebagainya. Ada banyak sekali itu. Nah, teman-teman mungkin bisa memasukkan salah satunya di sini gitu ya. Nah, untuk variabel bebasnya, teman-teman bisa memilih cukup satu saja, misalkan perhatian orang tua saja, atau budaya sekolah saja, atau teman sebaya saja, begitu terhadap karakter anak ini. Ataupun jika mau, atau mungkin teman-teman memiliki kesempatan yang lebih, teman-teman bisa menggunakan 3 variabel ini. Semuanya bisa digunakan, atau bisa pilih salah satu saja ya. Nah, kemudian pengaruhnya terhadap karakter, di sini karakternya akan menjadi variabel terikat ya teman-teman ya. Nah, karakternya bisa di sini kalau yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Purwaningsih tahun 2022 yang diterbitkan di jurnal obsesi ini, yang dianalisis di sini adalah karakter religius, teman-teman. Nah, nanti bisa diganti ya, tadi sesuai petunjuk saya yang di depan, bisa diganti karakter-karakter yang lain, gitu ya. Oke, selanjutnya yang keempat, teman-teman, adalah implementasi model pembelajaran musik based learning. Jadi ada model pembelajaran baru nih, teman-teman. Kita lihat di jurnal selanjutnya dulu ya. Nah, jadi di jurnal ini, di Cakrawala Dini, ini jurnalnya milik UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Ini ada salah satu peneliti bernama Pak Hirmawan yang mengembangkan model pembelajaran baru ya. Ini pengembangan model pembelajaran baru yang bernama Music Based Learning. Nah, ini untuk mengembangkan ya atau mengenalkan tentang
huruf dan angka kepada anak-anak peserta didik yang usia dini begitu. Nah, dari pengembangan yang dilakukan oleh Pak Hermawan ini, teman-teman nantinya bisa kemudian menggunakan hasil pengembangan model ini untuk diimplementasikan dalam penelitian teman-teman. Sehingga judul penelitiannya bisa menjadi seperti ini teman-teman ya. Tadi ya, implementasi model pembelajaran music based learning, jadi model yang sudah dikembangkan tadi oleh Pak Hermawan, kemudian teman-teman gunakan untuk penelitian begitu ya. Nah, itu nanti ini sebagai variabel bebasnya ya teman-teman ya. Kemudian nanti untuk variabel terikatnya adalah untuk mengenalkan huruf dan angka kepada anak usia dini begitu ya. Oke, nah ini tadi jurnal yang bisa diacu, jurnal Cakrawala Dini dari UPI ya, ini tahun 2021. Oke, selanjutnya yang kelima adalah implementasi sex education ya. Sekarang ini sedang marak ya adanya penyimpangan seksual begitu, sehingga sex education ini menjadi sangat penting untuk diberikan kepada siswa. Ya salah satunya ditanamkan kepada anak usia dini gitu ya. Nah ini sex educationnya menggunakan apa ya, ajaran Islam begitu ya. Jadi yang dipahami oleh ajaran Islam atau yang diajarkan menurut Islam seperti apa. Nah jadi menurut Islam kemudian kita cari pengaruhnya terhadap anak usia dini begitu ya, di PAUD mana, misalkan teman-teman melakukan penelitiannya di PAUD mana, nah di sini nanti dituliskan nama sekolahnya gitu ya. Nah ini jurnal yang bisa teman-teman acu salah satunya adalah yang ditulis oleh Pak Nizar tahun 2021 di jurnal Cakrawala Dini UPI gitu ya. Judulnya ini gitu ya, nanti teman-teman bisa mencarinya lebih lanjut lagi begitu. Oke, selanjutnya yang nomor 6, judul yang keenam adalah implementasi pendidikan mitigasi bencana. Gitu ya, Indonesia dikenal sebagai negara yang rawan sekali dengan bencana alam, gitu ya teman-teman. Dan banyak sekali bencana alam yang terjadi, mulai dari longsor, banjir, gitu ya, kemudian puting beliung dan sebagainya ya, hingga ke tsunami, kemudian gempa bumi dan sebagainya, itu banyak sekali terjadi di Indonesia. Dan setiap daerah itu juga punya kerawanan bencananya masing-masing, sehingga teman-teman bisa mencari mungkin di daerah teman-teman rawan bencana apa nih. Nah, bisa nih diaplikasikan di sini ya. Jadi implementasi pendidikan mitigasi bencananya misalnya khusus untuk bencana apa saja, entah banjir saja, entah tanah longsor saja begitu ya. Jadi nanti diisi di sini bencananya apa, kemudian untuk apa nih, untuk siswa atau anak usia dini begitu ya, untuk anak usia dini gitu. Siswanya nggak usah berarti ya di sini ya, untuk anak usia dini gitu aja cukup. Oke. Ya, ini yang bisa teman-teman acu ya, jurnal yang ditulis oleh Cinantia tahun 2021, Development of Flood Disaster Mitigation Learning Model in Early Childhood Education. Nah, ini pengembangan modelnya ya, pengembangan modelnya, kemudian nanti teman-teman aplikasikan nih di sini ya, di anak usia dini dengan mengimplementasikan model yang sudah dikembangkan sebelumnya tadi. Oke, gitu ya teman-teman. Selanjutnya, yang ketujuh adalah pengembangan media Bashibook ya. Bashibook teman-teman yang anak PAUD tentu sudah sangat tahu sekali Bashibook seperti apa gitu ya. Nah, di sini teman-teman lebih rincikan lagi. Dari Bashibook ini temanya apa? Mungkin tema transportasi, mungkin tema hewan, mungkin tema tumbuh-tumbuhan, mungkin tema teknologi dan sebagainya ya, bisa divariasikan di sini. Nah, kemudian ini untuk apa? Ya, untuk atau dalam pembelajaran motorik halus gitu ya, motorik halus. Nah, dengan Bashibook ini motorik halusnya diharapkan akan meningkat ya. Misalnya nih, saya tuliskan di sini anak usia 3 sampai 5 tahun, tapi nanti bisa diganti, bisa disesuaikan dengan teman-teman ya. Di sana rata-rata usianya berapa gitu. Nah, ini salah satu jurnal yang bisa diacu adalah jurnal obsesi gitu ya, yang ditulis oleh Ibu Fitriah tahun 2022. Nah, ini masih sangat relevan untuk digunakan teman-teman. Gitu ya. Nih di sini anak usia 4-5 tahun, tapi nanti bisa disesuaikan lagi dengan situasi teman-teman di sana.
Selanjutnya yang kedelapan adalah analisis kegiatan mendongeng ya. Jadi mendongeng ini sangat sering ya dilakukan di anak-anak usia dini baik oleh guru maupun dengan mendatangkan pendongeng. Nah, mungkin nanti ketika teman-teman penelitian, teman-teman bisa menjadi pendongengnya atau teman-teman bisa menghadirkan salah seorang pendongeng begitu ya. Untuk melatih sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Nah, di kurikulum 2013 kita mengenal adanya dua sikap, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, itu nanti bisa menjadi variabel di sini, teman-teman. Nah, nanti pautnya mana silahkan diisikan namanya di sini. Oke, gitu ya. Nah, ini bisa diaju salah satunya yang ditulis oleh Gus Mayanti tahun 2022 dari Jurnal Obsesi juga nih, teman-teman. Kalau di sini yang dikembangkan adalah nilai moralnya begitu, tapi nanti bisa diganti ya, nilai moral itu masih ada kaitannya dengan tadi sikap spiritual maupun sikap sosial. Oke, selanjutnya yang ke-9 adalah penanaman karakter anak ya. Lagi-lagi karakter yang sangat penting karena anak usia dini itu masih pengembangan ya, pengembangan karakternya masih sangat penting karena untuk membentuk dia di masa depannya. Begitu harus dikembangkan sejak dini karakternya. Nah, melalui lagu anak-anak begitu ya. Lagu anak-anak. Nah, lagu anak-anak daerah utamanya ya teman-teman. Nah, daerahnya bisa diisi nanti di sini daerahnya disesuaikan dengan daerahnya teman-teman. Kalau di Lampung ya daerah Lampung, kalau Jawa ya Jawa, kalau Sunda ya Sunda begitu ya. Sumatera ya Sumatera begitu dan seterusnya. Nah, eh, sangat cocok memang teman-teman menggunakan lagu anak-anak, kemudian yang berbau-bau tradisional gitu intinya ya. Nah, bisa menggunakan lagu anak-anak di sini teman-teman bisa mengacu pada jurnal obsesi. Nah, ini di daerah Lampung yang sudah dikembangkan sebelumnya begitu ya atau yang sudah dilakukan sebelumnya di daerah Lampung. Ini menggunakan lagu anak-anak. Nah, tapi tidak hanya lagu anak-anak, teman-teman, bisa juga menggunakan permainan tradisional, kemudian musik tradisional, gitu ya, lagu-lagu tradisional, gitu. Ini salah satunya juga saya temukan juga di jurnal obsesi. Nah, ini menggunakan permainan tradisional, gitu ya, permainan tradisional di sini di Gorontalo. Ini juga sama untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter pada anak atau pada peserta didik, gitu ya. Jadi bisa apa tadi teman-teman permainan bisa ya kemudian lagu kemudian apa tadi ya permainan lagu aduh apalagi tadi saya lupa gitu ya intinya itu ya teman-teman lagu permainan itu mungkin ya dua itu selanjutnya yang ke 10 ya teman-teman ya adalah pengaruh permainan vegetable eating motivation. Nah, ini ada permainannya seperti apa ya ini ya. Nanti silahkan teman-teman cari lebih lanjut di sini. Salah satunya di jurnal obsesi ini sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa mengkaji di sini vegetable eating motivation itu apa gitu ya. Nah, FEM ini nantinya diharapkan bisa menumbuhkan perilaku makan sayuran pada siswa PAUD. Nah, teman-teman, makan sayuran kan sangat penting ya. Nah, itu mulai ditumbuhkan ya kecintaan terhadap sayur itu sejak anak usia dini ini sangat penting. Pertama untuk memberikan gizi yang cukup kepada anak ya, agar anak mau makan sayur gitu ya. Juga untuk perkembangan selanjutnya begitu agar kedepannya anak juga uh, suka dengan sayur-sayuran gitu ya untuk perkembangannya ke depan baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan motoriknya mungkin pertumbuhan kecerdasan otaknya dan sebagainya itu sangat penting gitu ya sehingga harus ditanamkan mulai dari anak-anak PAUD nih teman-teman ya jadi di sini nanti bisa diisi nama sekolahnya ya PAUD mana gitu. Nah, kemudian nanti diamati perilakunya atau pengaruhnya terhadap perilaku makan sayur anak-anak. Itu diharapkan anak-anak nanti dari sekolah itu dia mendapatkan ilmu tentang pentingnya makan sayur, tentang kebiasaan ya yang dibiasakan oleh gurunya tentang pentingnya makan sayur sehingga nanti di rumah dan di kehidupan selanjutnya dia akan suka makan sayur gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya. Sudah 10 nih teman-teman. Uh, Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kalau teman-teman rasa masih kurang rekomendasi ini karena baru 10, mungkin teman-teman ingin lagi, saya akan buatkan part 2-nya. Silahkan kalau teman-teman masih ada yang butuh, silahkan komen di bawah ya.
Ataupun teman-teman dari jurusan lain yang menginginkan direkomendasikan dari jurusannya, silahkan komen juga di bawah. Nanti saya akan coba memberikan rekomendasi di video selanjutnya. Oke, ditunggu ya teman-teman. Nanti saya akan update banyak rekomendasi judul penelitian di channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman.